شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان بالقبول والغفران. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamali. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di bulan yang sangat mulia, yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan. Banyak kita mendengar hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh bapak ibu guru kita, guru-guru kita, mengenai keutamaan yang Allah berikan kepada kita selaku umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kemuliaan bulan suci Ramadan ini. Dan ibadah yang paling Allah Subhanahu wa taala sukai di bulan suci Ramadan ini tidak lain dan tidak bukan adalah kefarduan yang Allah fardukan kepada kita, yaitu berpuasa di siang hari di bulan suci Ramadan. Karena tidak ada perbuatan yang lebih Allah sukai kecuali perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang telah Allah fardukan kepada hamba-hambanya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, bahwasanya beliau bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang artinya, barang siapa seseorang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dikarenakan iman kepada Allah dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahan dan dosa-dosanya yang telah lalu. Ini adalah kabar gembira dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua selaku umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ada sebuah peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai basyiran wa nadhira, mubasyiran wa nadhira, pemberi kabar gembira dan juga pemberi peringatan. Peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk orang-orang yang berpuasa. Ada sebagian orang-orang yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berpuasa, mereka beribadah puasa, mereka menahan lapar dari pagi hingga sore, akan tetapi tidak ada yang mereka dapatkan dari puasanya tersebut melainkan hanya lapar dan dahaga saja. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak memperhatikan apa-apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan dari puasanya tersebut melainkan hanya lapar dan dahaga. Dan Nabi SAW mengatakan ada beberapa hal yang menyebabkan puasa seseorang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa seseorang tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, Nabi SAW mengatakan khamsun yufattir as-shaim. Ada 5 hal yang dapat merusak pahala seorang hamba ketika dia berpuasa. Al-kadzib wal ghibah wan namimah wal yaminul kadzibah wan nadhru bisyahwa. Yang pertama adalah al-kadzib, berkata dusta. Ketika seseorang berpuasa namun dia tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan bohong, maka dia tidak akan mendapatkan pahala dari puasanya tersebut. Yang kedua adalah al-ghibah, membicarakan aib saudaranya, membicarakan aib orang lain sesama muslim, maka hal ini dapat mencegah pahala seseorang ketika berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah an-namimah, mengadu domba, memprovokasi seseorang supaya bertengkar dengan saudaranya, bahkan ini dapat membatalkan pahala puasa. Kemudian al-yaminul kadzibah, bersumpah palsu. Dia berbohong, kemudian dikuatkan dengan sumpahnya,
perkataan bohongan tersebut, maka dapat mencegah pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah an-nadharu bisyahwa, memandang seseorang yang bukan mahramnya dengan pandangan syahwat, maka hal ini yang dapat membatalkan pahala puasa seseorang. Maka kita perhatikan 5 hal ini, jangan sampai kita melakukan hal-hal tersebut, karena hal tersebut dapat menyebabkan puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di bulan yang mulia ini, anak-anakku sekalian, marilah sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tiada amaliyah yang kita lakukan kecuali mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal-amal kebaikan kita, puasa kita, salat kita, sedekah kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna salatana, ya Allah terimalah amal puasa kami ya Allah, wa salatana, ibadah salat kami ya Allah, wa qiyamana, wa qiraatana, wa ruku'ana, wa sujudana, wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin, wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.